Tes, terima kasih majelis. Pak Saksi, Pak Karsa. Siap. Kalau boleh saya tahu, Pak Karsa sudah berapa lama berdinas sebagai polisi? Saya di tahun 91. 91. Siap. Sebagai penyidik? Enggak, kalau penyidik 2017 saya jadi Kanit Reskrim Jalan Cagak. Oh, ya setidaknya SOP atau ilmu-ilmu penyidikan pasti sudah. Siap. Itu ya Pak Karsa. Saya ingin mundur sedikit Pak Karsa. Pak Karsa tinggal di Subang sudah lama? Apa asli Subang? Saya asli Subang, Cijambe. Asli Subang ya. Cijambe. Menurut pemahaman kami Pak Karsa, kalau petugas polsek itu apalagi asli Subang pasti sangat mengenal warganya. Saya kalau boleh dijelaskan, apakah Pak Karsa jauh sebelum kejadian sudah mengenal dengan keluarga Pak Yosep selaku pemilik Yayasan Bina Marga, Bina Prestasi Nasional, Pak Karsa? Saya tidak tahu. Tidak pernah mengetahui? Tidak tahu, karena itu kan yayasan di wilayah sebelah Herang. Oh, sebelah Herang, jadi beda. Kalau saya kan Jalan Cagak. Jalan Cagak ya. Iya. Tapi kalau keluarga Pak Yosep di TKP di situ kenal? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Kalau dengan adik dari Pak Yosep itu konon katanya adiknya sangat terkenal kan, orang politik, hobi main golf. Yang hobi main golf di Jalan Cagak tuh dengar-dengar hanya keluarga ini aja. Kenal nggak sama adiknya Pak Yosep yang jadi petugas pemerintahan? Pak Mulyana. Pak Mulyana. Kalau Pak Mulyana itu kan di kecamatan. Kecamatan ya. Kecamatan Jalan Cagak. Berarti udah sering interaksi juga sama Pak Karsa? Tahu, coba kalau interogasi enggak? Tahu ya. Tahu. Oke. Pada saat kejadian tanggal 18 ada Pak Mulyana kontak Pak Karsa? Tanggal 18. Tanggal 18. Kalau tanggal 18 justru Pak Mulyana pada saat saya nginterogasi itu ada di SMP. Ada di SMA. 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 Di Tidak. pos. Tapi Pak Mulyana nggak masuk ke dalam TKP enggak? Saya tidak sempat melihat. Lihat ya. Tidak sempat melihat. Karena kan ini kan anggota keluarga yang meninggal. Siap, Jadi siap. kalau seyogianya kita mengalami begini, pastinya sebagai keluarga kan pengen melihat. Betul. langsung. Tapi Pak Mulyana setahu Bapak melihatnya di SMA saja? Saya waktu di SMA memang Pak Mulyana ada. Waktu saya ngamankan, sebelum ngamankan Pak Yosep nyuruh anggota, Pak Mulyana sudah ada di SMA. Karena saya kan belakangan datangnya setelah Pak Yosep dibawa ke SMA, baru saya ngikuti di belakang. Oke. Pak Karsa, pada saat pagi Bapak kan masih di belakang ya? Siap. Lagi santai ngopi, tiba-tiba ada info dari Pak Aceh Solihin melaporkan bahwa Pak Yosep datang. Itu melaporkan apa Pak? Kalau lapor aja penculikan. Penculikan. Kata ini saya dapat informasi dari Pak Aceh ya. Pak Aceh. Bukan dengan Pak Yosep nggak ketemu. Berarti ini di BAP Bapak tanggal 27 bulan 11 2021 Bapak mengatakan, saya mendapatkan informasi dari Bribka Aceh Solihin bahwa ada kejadian pembunuhan di rumah Pak Yosep. Atas informasi tersebut saya bergegas menuju ke depan halaman Mapolsek Jalan Cagak. Berarti ini nggak benar pernyataan ini? Penculikan bahasanya awalnya. Penculikan ya. Saya apanya pembunuhan itu ketika kita menduganya setelah ke TKP. Oh, tapi di sini pernyataan Bapak nih pas pagi nih jam 7.30. Berarti salah mungkin ya Pak ya? Ya mungkin itu, kalau saya kan menjelaskan seperti itu. Iya. Baik Pak, saya lanjut. Ketika Bapak sudah dapat info dari anak buah Bapak, Pak Aceh dan lain-lain, Bapak langsung ke TKP. Saya ke TKP. Pak Yosep naik motor Pak? Pak Yosep duluan ya? Saya tidak sempat melihat apakah pakai mobil apa. Iya. Waktu itu kan saya nggak ketemu waktu di Polsek. Iya. Setelah Bapak atau saudara saksi sampai ke TKP Pak,
Apa yang Bapak lihat Pak? Bisa dijelaskan? Setelah Bapak turun dari mobil dinas Bapak sampai ke TKP, lalu apa yang bisa Bapak lihat di situ? Pemandangan di situ apa yang Bapak lihat? Siap. Yang terlihat pada saat itu warga sudah banyak. Warga di, dalam lokasi? di halaman waktu itu sebelum kita pasang polis lain. Oke. Itu di garasi juga banyak di situ. Ya mungkin karena kan kendaraan itu di garasi. Iya. Sudah warga banyak di situ. Kemudian saya juga keliling ke situ. Ketika melihat karena banyak orang juga lihat di situ ada dugaan korban, saya bercak, oh berarti ini ada kejadian benar. Oke. Gitu. Saat Bapak pertama kali sampai di TKP, Bapak melihat Pak Yosep? Pak Yosep sebelum kita pasang polis lain, Ya. saya lihat di situ. Di mana posisi? Di posisinya di depan itu, di depan ada jambu, ada parkir, nah itu ada kendaraan di depan. Saya sempat lihat di itu. Seberapa jauh dari mobil Alphard, saudara-saudari? Ya tidak jauh, hanya itu. Tidak jauh ya. Tidak jauh Karena karena kan kalau kita datang pertama kali di TKP pasti bisa langsung kelihatan mobil Alphard, kan dia besar betul ya parkirnya, benar nggak? Pada saat Bapak sampai, Bapak langsung bisa lihat mobil Alphard, bisa? maksudnya lihat Pada saat Bapak sampai ke TKP, Bapak melihat ke arah rumah, itu melihat rumah terus melihat mobil Alphard gitu kan? ya Dan ada warga Pak yang memberitahu Bapak bahwa di dalam mobil Alphard tuh ada kaki nongol gitu, ada nggak? tidak, justru warga itu sudah ada di sekitar itu. Sudah. Jadi berarti pilih saya pasti ada korban ini kan gitu. Saya lihat bercak darah di belakang kendaraan Alphard. Kemudian ada kaki Kan jendelanya kebuka ya? Jendela terbuka, mobil jadi ya? kelihatan jendela ini kendaraan maksudnya. Iya, terbuka. Jadi Pak, Bapak sebagai polisi senior, saya mau tanya, sebagai orang sipil saja Pak, apabila orang itu datang seperti warga, siapapun lah yang datang ke TKP situ, menurut Bapak mudah nggak untuk melihat ada kaki di Alphard itu Pak? Menurut Bapak? Kalau menurut saya, kalau tidak terbuka ini, kalau Kan jendela terbuka, kan faktanya terbuka. apakah terbuka, kemudian mungkin warga itu melihat ceceran darah juga, karena banyak kan di situ. Iya, akhirnya kan artinya kan mencurigakan kalau ada Mencurigakan, darah, asumsinya. sehingga langsung melihat ke Alphard gitu kan? Betul, asumsinya, wah pasti warga karena di bawah Alphard itu, di belakang itu kan Ada genangan. ada genangan darah, itu pasti warga itu pasti spontan melihat, oh ada apa nih, Ke ada dalam darah, pasti Alphard. lihat kan Ya. gitu, pasti di dalam ada apanya kan itu. Artinya siapapun yang datang ke TKP dalam situasi dan kondisi seperti pada saat Bapak lihat itu, sebetulnya siapapun mudah untuk melihat, mengira-ngira, menduga bahwa ada sesuatu di mobil Alphard, kan benar Pak ya? Betul. Oke, saya lanjut Pak. Pada saat Pak Yosep datang jam 7.30 melaporkan ada penculikan, betul ya Pak Yang? Siap. Pada saat Bapak lihat langsung di TKP, ternyata di situ sangat jelas bahwa ada korban di mobil Alphard. Ada nggak Pak dalam pikiran Bapak sebagai penyidik, ini kok seperti ada yang janggal ya? Pelaporan pengaduan Pak Yosep, kok ada yang janggal? Itu ada nggak pikiran Bapak? Ada. Memang saya dari bahasa yang tadi, kenapa ini Pak Yosep orang keluarganya kok dapat musibah kalau dia ngotot mau berangkat kan Ya. gitu. Itu pun sebenarnya ada hati kecil, hati kecil. ada hati kecil itu. Siapa? Selanjutnya Pak, terkait penyerahan barang bukti. Siap. Karena ini juga menjadi ramai dibahas di media. Bapak sebagai pimpinan atau kanit di Polsek ya Pak ya, dan tiba-tiba seperti yang disampaikan tadi oleh majelis bahwa sudah ada, dan disampaikan oleh JPU bahwa tadi sudah ada barang-barang bukti di meja Bapak. Itu benar Bapak tidak ada inisiatif untuk bertanya, karena ini kan peristiwa yang sangat
mengenaskan ya Pak ya. Siap. Dan perkara ini terpublish secara internasional. Artinya pada saat Bapak melihat ada barang bukti di situ, Bapak tidak sama sekali pun tidak bertanya. Mohon izin. Iya. Bahasanya bukan barang bukti yang disampaikan oleh Pak Ilan. Barang titipan. Barang titipan. Barang titipan gaji guru yang belum sempat dibayarkan. Karena kami dalam pemikiran saya kan bisa membedakan ini barang bukti atau barang titipan. Jangan disamakan. Kalau barang titipan pikir saya sewaktu-waktu diambil ya dikasihkan. Iya. Kalau barang bukti ya bukti barang sitaan, itu yang saya pikirkan dalam otak saya itu. Jadi karena Bapak mendapat laporan dari anak buah itu barang titipan, Bicaranya barang titipan, gaji guru yang belum sempat dibayarkan. karena gini Pak, sebelum almarhum atau sebelum kejadian, almarhum Ibu Tuti ini sebagai sekretaris dan almarhum Amelnya sebagai bendahara. Sedangkan Pak Yosep ini tidak punya jabatan Pak di yayasan. Apakah tidak ada dalam pikiran Bapak waktu itu untuk menginstruksikan Pak Irlan, coba ditanya sama Pak Yosep, kok bisa dia tahu bahwa ada guru yang belum dibayar? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kok bisa Pak Irlan menyebut bahwa itu barang titipan? Artinya kalau barang titipan itu apakah dibawa langsung sama Pak Yosep, barang-barang itu dari TKP diserahkan ke Polsek, atau tim dari Polsek yang mendapatkan itu di TKP Pak? Saya tidak tahu status barang itu, yang sebenarnya itu saya nggak tahu. Yang paling paham Pak Irlan Pak ya? Pak Ilan yang lebih tahu, saya nggak tahu. Iya. Dan pikiran saya, kalau pikiran saya itu kan bisa membedakan pikir saya nih, mana barang titipan dan mana barang bukti. Dan kami tidak berasa menyita barang tersebut dan tidak tahu awalnya dari mana. Apalagi Pak Ilan bilangnya barang titipan. Kalau barang titipan sewaktu-waktu diambil nggak bisa mempertahankan kita. Tapi Bapak sebagai penyidik senior nggak aneh Pak dengar bahasa kok ada perkara pembunuhan kok barangnya malah barang titipan? Aneh nggak menurut Bapak? Ya kalau belakangan ini ya betul, tapi kan awalnya karena ketidaktahuan saya. Iya. Kalau saya tahu bahwa itu barang bukti nggak bakalan saya keluarkan, nggak bakalan saya berani nanda tangan, kemudian saya minta ke Pak Dede tolong fotoin, ngapain? Karena saya ketidaktahuan. Akhirnya barang tersebut diserahkan kepada Pak Yosep ya. Siap. Terus pada tanggal berapa diminta lagi sama Polres Pak? Saya nggak tahu. Oh ya, Karena karena Polres itu. ya waktu itu diminta sama Karena tanggal 20 itu berkah kan udah dilimpahkan. Pak Dede Pak, anak buah Bapak kan? Waktu barang titipan itu mau diserahkan kepada Pak Yosep, dia sempat tanya ke Bapak, Pak Kanit, kok diserahkan Pak barang buktinya? Enggak Pak ya? Enggak. Padahal tadi Pak Dede menyampaikan di muka persidangan Pak. Enggak tahu. Ya, dia tidak pernah ngomong ke saya, kan beda ruangan. Dia di ruangan situ, kalau saya di ruangan. Tapi Bapak pimpinan Pak Dede juga bukan? Betul. Pimpinan. Pak Dede, Pak Aceh, Pak Ilan itu anggota saya. Iya ya. Karena setahu saya Pak, yang namanya polisi ini kan jiwa korsanya tinggi. Ya patuh taatnya luar biasa gitu. Artinya seharusnya barang bukti ini harus dikelirkan apakah ini benar barang bukti atau titipan gitu Pak ya. Setelah pada saat mohon izin kali lagi, saya tahunya barang titipan bukan barang bukti. Mohon izin, barang titipan. Iya. Karena Ilan bilangnya barang titipan bukan barang bukti. Karena akhirnya barang tersebut diminta kembali Pak sama Polres, dan pada saat dikembalikan itu barang sudah tidak utuh, duit sudah beda, barang sudah tidak utuh, dan alasan Pak Yosep bukan cuma buat gaji karyawan tapi buat bayar pengacara dan lain-lain gitu. Itu siapa yang nagih Pak? Saya tidak tahu. Nggak tahu juga? Tidak tahu. Padahal Pak Irlan itu anak buah Bapak. Iya memang. Saya tidak tahu sama sekali apa untuk pengacara tek-tek saya nggak tahu, nggak pernah dengar malah, nggak tahu. Baik. Saudara saksi, saudara saksi tadi sudah sampaikan bahwa saudara saksi yang pertama kali dari pihak kepolisian datang ke TKP bersama 2 anggota saksi. Nah, pertanyaan saya adalah saksi, pada saat saksi pertama kali datang,
di TKP, saksi sempat masuk ke dalam rumah tidak? Tidak. Saksi sempat melihat isi ke dalam rumah tidak? Tidak. Sama sekali tidak? Tidak. Alasan saksi tidak melihat kenapa? Tidak melihat ke dalam rumah? Karena pintu terbuka kan? Siap. Itu yang depan itu terbuka sedikit. Memang ada sedikit gitu ya terbuka. Karena saya sempat lihat di kejauhan orang terbuka itu. Sempat lihat juga kan bahasanya itu penculikan bahasanya awalnya. Feeling saya itu lihat juga sebentar apakah ada kaca yang pecah bekas cokelan atau bagaimana. Memang saya sempat juga ke situ. Ternyata nggak ada pengrusakan, nggak ada. Kemudian ketika lihat di situ ada percak itu kan untuk bahan laporan awal saya ke pimpinan. Hanya memastikan itu apakah benar laporan Pak Yosep itu benar adanya. Nah, itu yang saya cari itu, oh berarti ini ada korban. Itu awal laporan saya. Nah, itu berarti saksi tidak sempat melihat ke dalam. Tidak. Secara saksi sempat ngintip-ngintip tidak ke dalam celah-celah begitu kan, itu ada Tidak. jendela segala macam kan? Tidak, Pak. Saksi Tidak. tahu nggak dalam rumah itu berantakan semua? Tidak sempat lihat. Tidak sempat lihat. Tidak sempat lihat. Saksi di sana itu dari jam berapa sampai jam berapa? Saya di situ dari mulai jam 8 sampai jam 17. Sampai jam 5 ya? Iya, sampai terakhir evakuasi. Kemudian mengirim ke Bandung otopsi melalui anggota saya. Saksi mendampingi tim Inafis masuk ke dalam tidak? Tidak. Saksi memerintahkan anggota saksi untuk masuk ke dalam tidak? Saya hanya menyuruh saudara Roni untuk mendampingi. Saudara siapa? Pak Roni. Pak Roni ya? Iya. Saya suruh dampingi, apakah dia mendampingi atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting Ron dampingi Inafis. Ketika saksi memerintahkan saudara Roni untuk masuk ke dalam mendampingi Inafis, saksi kan harusnya nih, logika sederhananya adalah saksi meminta laporan kan begitu, karena saksi memerintah. Saksi bertanya nggak kepada saudara Roni hasil yang identifikasi di dalam itu seperti apa? Saya tidak sempat melihat, karena Pak, yang sebenarnya dari mulai tanggal 18, 19, 20 itu sebenarnya oleh Polres itu langsung yang olah itu, Pak. Makanya saya bukan saya ini, kalau administrasinya betul tanggal 20 itu langsung ditangani oleh Polres itu. Artinya begini saksi, kan ada namanya sistem itu kan ada koordinat, subkoordinat kan begitu. Jadi ada sistem pendukung yang dibangun oleh kepolisian, dalam hal ini adalah Polsek, Polres, Polda kan begitu. Nah, jangkar dari Polres itu kan Polsek tentunya, karena saksi atau pihak Polsek yang melaporkan dari awal bahwa ini ada kejadian tindak pidana di sini, otomatis dilaporkan ke Polres begitu. Kan nggak mungkin kalau pihak Polsek nih nggak ikut memantau terus begitu loh. Buktinya kan dari apa namanya, dari Inafis, terus kemudian dari apa namanya ke Bandung untuk di otopsi, itu kan Polsek selalu terlibat begitu loh. Nah, maksud saya ingin kejujuran dari saksi. Agak janggal menurut saya ketika saksi datang ada darah banyak, ada mayat di situ, terus kemudian semua barang berantakan, tapi saksi tidak bergerak. Naluri saksi sebagai seorang polisi, penyidik dan penguasa wilayah begitu. Nah, itu kok saksi tidak tergerak gitu, untuk apa sih yang terjadi di dalam begitu? Kan masuk boleh-boleh saja kalau tidak merusak barang bukti kan begitu. Kalau tidak merusak menaburkan TKP kan bisa aja sebetulnya. Karena kan kita tidak tahu, harusnya saksi paham gitu kalau ini di dalam ini masih ada korban atau tidak, ini ada perlu orang yang ditolong atau tidak gitu. Ada tidak rasa seperti itu di diri saksi gitu? Ya siapa tahu gini saksi, ya saksi kan polisi, siapa tahu korbannya itu masih hidup gitu loh. Iya kan, siapa tahu masih hidup, masih bisa diselamatkan begitu loh. Jangan hanya nunggu ya guru. Jadi begini, mungkin yang mulia, ini kan identifikasi yang tahu lebih, yang tahu mendetil apakah ini meninggal atau tidak. Nah, ketika ini ada korban udah dievakuasi,
Di situ ada korban, barulah saya ngobrol dengan Pak Asep. Pak Asep bagi-bagi tugas, biar Polsek yang otopsi, yang ngantar, kan gitu. Jadi ketika Pak Asep mengatakan di situ ada korban untuk otopsi, berarti udah meninggal. Itu patokan saya. Ya, itu kan beberapa menit atau jam setelah saksi berada di TKP. Maksud saya, pada saat saksi datang pertama kali nih sebagai seorang polisi penyidik yang sudah senior, harusnya kan saksi punya naluri intelijensi. Ini bagaimana nih, jangan sampai ada korban yang masih bisa diselamatkan atau tidak begitu, karena itu darah loh, saksi banyak genangan darah di situ kalau kita sudah periksa saksi tadi itu. Tapi kok saksi kayaknya prosedural saja begitu loh, karena kan tadi jawaban saksi yang pertama Pak Dede juga bilang takutnya salah ini itu ketika bertindak salah segala macamnya. Ya mohon izin, ketika ada korban berikutnya kan seperti itu, petunjuknya nunggu identifikasi yang olah TKP. Petunjuk dari siapa? Ya kita kan biasanya seperti itu, tunggu dari identifikasi aja yang akan mengecek si korban, seperti itu. Kami tidak berani yang dikatakan pada salah produk, memang betul kami seperti itu. Yang berhak mengecek lebih mendetail adalah Tim. identifikasi. Kami tidak berani, Ya Pak. sudah Pak Penasihat Hukum ya. Fakta Jadi seperti jawabannya itu. seperti itulah, kita sudah. Memang seperti itu, takutnya kita wah kan gitu, petunjuknya seperti itu kita. Baik saksi, lanjut. Kita tidak mau berpolitik di situ karena itu pemahaman saksi seperti itu. Tentu saja kita kecewa sebagai masyarakat Siap. awam ya. Artinya Siap. prosedural saja begitu saksi. Saksi pada saat saudara Yosep datang tadi kan ke TKP, terus kemudian pergi ke sekolah SMA, diamankan oleh saksi ke SMA kan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di situ saksi bertanya detail, tidak hanya masalah saksi saudara Yosep ada di mana pada saat kejadian? Tidak, kita cuma full paket awal untuk memastikan ini Pak Yosep itu berada di mana sih sebenarnya waktu kejadian. Makanya ketika dia mengatakan waktu itu tidur di istri mudanya Ibu Mimin, dan kemudian saya langsung memerintahkan anggota untuk mengecek dulu kebenarannya, apakah benar pada saat itu dia tidak ada di TKP. Pilih saya seperti itu. Makanya Pak Aceh langsung berangkat ke rumah Mimin waktu itu ngecek kebenarannya. Pada saat saksi bersama dengan Yosep di SMA tadi itu, saudara saksi masih ingat nggak kemeja yang dipakai oleh Yosep apa? Warna apa? Saya tidak tahu. Seperti itu tidak? Maksudnya apanya, Nak? Celana sama Oh, celananya ini. Kalau celananya waktu saya amankan. Waktu diamankan ke SMA, pakai ini. Pakai celana ini terus kaosnya itu atau warna abu-abu? Warnanya seperti ini. Sekali Yang saya lagi. lihat. Ya, sekali lagi nih saya minta ketegasan dari saksi, karena tadi saksi yang pertama bilangnya bukan warna itu gitu. Sekali lagi, warna kemeja yang dipakai oleh Yosep pada saat bertemu dengan saksi di SMA, kemejanya warna apa? Ini. Warna ini. Iya, Saksi melihat tidak ada bercak darah di situ. saya tidak melihat. Taunya ada bercak ketika diinterogasi oleh Pak Ilan di Polsek. Saya di TKP, dia nelpon ke saya, Pak Karit petunjuk, ini Pak Yosep ada bercak darah itu. Terus instruksi saksi apa? Ya udah kalau gitu amankan dulu, suruh ganti dulu pakaiannya. Ganti dulu. Iya. Berarti pakaiannya dibawa kemana? Ya ini urusannya Pak Ilan waktu itu, karena saya kan hanya merintahkan lisan waktu itu, amankan dia dulu. Nah, di lab. Pakaiannya di lab apa enggak? Di lab for apa enggak? Tahu Ya, Pak, saudara? ini identifikasi yang selanjutnya. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Nah, selanjutnya saksi pada saat setelah kejadian, apakah saksi memeriksa orang terkait gitu, saksi-saksi yang lain tentang kejadian ini? Kalau tadi saudara Dede memeriksa temannya Amel. Nah, kalau saksi memeriksa saksi lain nggak?
Saya tidak meriksa saksi karena tugas fungsi saya waktu itu sesuai petunjuk Pak Kasat hanya antar jemput saksi yang akan diperiksa di Polres. Jadi yang meriksa itu adalah Polres. Waktu itu Polres saja yang meriksa. Polres. Kalau saya kan kecuali Ilan dengan Pak Roni mendampingi Opsnal karena Kasat bilang ini tunjuk anggotamu 2 orang untuk mendampingi Opsnal. Itu. Nah, saksi tahu tidak kalau Pak Dede meriksa saksi? Pak Dede anggota saksi nih, meriksa saksi yang lain temannya Amel. Saksi tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Kasat memberikan instruksi untuk memeriksa saksi yang terkait dengan masalah ini nih, yang menjadi kewenangan dari pihak Polsek ya, Polsek Jalan Cagak. Saksi tahu tidak? Tanggal 18. Setelah kejadian. Itu justru Polres yang meriksa itu. Kita mah hanya antar jemput Pak, sesuai petunjuknya. Saksi, makanya nih saksi ini dipanggil bawa ke Polres. Ya, tapi kenapa saudara saksi Dede bisa jadi penyidik, bisa meriksa interogasi teman-temannya Amel? Ya itu mungkin di luar sepengetahuan saya nggak tahu. Tapi saksi nggak pernah dapat instruksi itu. Saya tidak memberikan instruksi, karena instruksi itu kan Polres sesuai perintah Kasat itu. Iya, tadi kalau cerita dari saudara Dede itu ada dibagi beberapa tim, bagi beberapa tugas orang untuk memeriksa saksi-saksi yang dikira punya potensi terkait dengan masalah ini begitu. Jadi agak aneh menurut saya karena Pak Dede ini anggota saksi tapi kok saksi nggak tahu gitu loh. Maksudnya keluarganya? Nggak, Keluarganya juga, pokoknya yang terkait. mohon izin. Waktu kejadian, waktu itu ada perintah dari Pak Kasat dibagi-bagi orang yang harus didatangi. Pas kebetulan saya juga mendatangi keluarganya yang di Bukan Negara. Itu. Kalau Pak Dede mungkin sesuai instruksinya ini dibagi-bagi. Gitu. Ya. Bagian saksi beda. Saya di Bukan Negara karena saya paling jauh di Simpen ke Bukan Negara. Di situ ada keluarganya Pak Yosep. Memastikan apakah Pak Yosep pernah datang ke sini, kan cuma itu aja. Saya tanya waktu itu ada saudaranya mengatakan Pak Yosep tidak pernah ke sini. Nah, setahu saksi, selain saksi Pak Dede, siapa lagi tim yang ditunjuk oleh Pak Kasat untuk mengidentifikasi, membuat terang masalah ini, Pak? Siapa saja? Pak Ilan juga Pak Yosep yang mendalaminya itu dibagi-bagi waktu itu untuk mendalami. Pak Ilan tugasnya apa? Saksi tahu nggak? Hanya mendalami aja keluarganya. Mendalami keluarganya. Nah, sejauh saksi yang tahu, mendalami itu konkretnya seperti apa? Apakah dia menginterogasi keluarga Pak Yosep atau sampai melakukan penyitaan atau apa? Buktinya kan ada, sampai kita tahu masalah penyitaan itu kan kemudian terjadi gitu loh. Tas itu kan diambil dari TKP terus kemudian diberikan kepada Yosep. Nah, hal-hal seperti itu maksud saya, adakah yang saksi lewatkan atau saksi dia ketahui atau saksi ketahui yang belum saksi buka begitu? Saya tidak tahu benar. Saya berbicara apa adanya yang saya lihat. Jadi saya tidak tahu selain daripada itu sesuai dengan BAP. Kalau sudah nggak tahu, nggak usah. Tidak tahu saya. Baik saksi, ke hal lain ya. Tadi kan saksi datang pertama kali ke TKP melihat banyak ceceran darah, terutama di belakang ya. Ada bekas seretan, ada genangan darah, ada ember dan seterusnya. Nah, di depan Alphard itu saksi melihat ada genangan darah atau tidak? Di depan Alphard saya tidak melihat ada genangan darah. Kalau tetesan darah melihat tidak? Tidak ada kalau di depan. Kalau di belakang betul ada. Banyak betul. Nah, di sekitar TKP tadi saksi melihat ada stik golok nggak? Tidak melihat. Oke, saksi dari jam berapa tadi? Jam 8 sampai dengan jam 5. Nah,
dari pihak tim Inavis atau dari pihak Polres melakukan pengamanan barang bukti tidak? Waktu yang dibawa itu saya masih tahu, itu yang dibawa, kemudian bekas gilesan ya, cucian itu. Ya, papan penjelasan. Papan penjelasan. Kemudian apalagi yang saya lihat itu aja waktu itu. Ada golok atau stick golok pada handphone? Saya tidak lihat, tidak lihat, Tidak lihat. tidak lihat. Nah, tim Inavis ini memberikan laporan tidak ke pihak atau tembusan ya ke pihak kepolisian sektor itu, Polsek Jalan Caga itu tidak? Apa yang telah dilakukan, misalnya penyelidikan sampai sejauh ini, terus kemudian barang yang disita ini, itu memberikan laporan begitu tidak, tembusan tidak? Justru ini yang jadi permasalahan saya itu. Kenapa itu saksi? Yang ini juga saya bilang, kalau Polres waktu itu memberikan berita acara barang ini ke saya, tidak akan terjadi saya serahkan seperti ini. Dan justru saya tidak tahu barang apa ya, dititipan juga enggak ke saya, identifikasi itu aja Pak. Justru saya juga ngotot masalah yang diserahkan itu karena identifikasi, kenapa tidak menyerahkan barang apa, berita acara ke saya, barang yang disita apa saja sih sebenarnya. Nggak ada temuan seperti itu. Nah, saudara saksi tahu tidak yang bertanggung jawab dari pihak kepolisian untuk koordinasi dengan pihak Polsek ini siapa? Maksudnya Pak? Dari pihak Polres yang bertanggung jawab untuk koordinasi. Tadi kan saya bilang dari awal, ini koordinasi dan subkoordinasi kan begitu? Kasat kalau gitu. Kasat. Kasat Reskrim. Kasat Reskrim ini siapa namanya? AKP Zulkarnain. Zulkarnain. Siap. Sekarang masih aktif tidak Sudah mutasi, pindah. diperiksa tidak dalam? Saya nggak tahu Nggak itu tahu, Polres ya. Polda. Nah, apakah Kasat ini berkoordinasi dengan atasan saksi tidak? Kapolsek atau? Saya nggak tahu, yang jelas Kasat itu koordinasi dengan saya Kanit, sesuai dengan yang perintah tadi. Nit itu tunjuk 2 orang mau untuk mendampingi opsional. Kemudian Kanit tunggu perintah saya untuk antar jemput saksi nanti yang di rumahnya dibawa ke Polres. Itu saja. Jadi kalau masalah berita acara penyidikan itu Polsek ketahu. Polsek tidak tahu sama sekali. Iya, karena tanggal 20 kan sudah dilimpahkan. Pada saat kejadian tanggal 13 tanggal 19 saksi tahu tidak ada yang datang ke TKP? Tidak tahu, saya dipanggil Kapolres. Tidak tahu ya. Baik. Baik, saya kembali ke masalah otopsi. Pada saat dilakukan otopsi, saksi memerintahkan kepada saudara si Dede ya untuk mendampingi. Nah, pada saat dilakukan otopsi, saksi mendapat laporan tidak dari saudara Dede? Hasil otopsinya apa? Hasil otopsi langsung ke Polres. Langsung ke pihak Polres. Polres. Ke Kasat. Ke Kasat langsung. Saksi tidak ditembusin sama sekali. Tidak, karena itu kan udah langsung ke Polres kan Dia itu. tidak pernah laporan ke saksi. Laporan itu karena laporannya kan ini hasil ini langsung aja ke Kasat aja, langsung ke Polres kan. Oh siap, kalau gitu ke Polres kan aja gitu kan. Saksi nggak nanya hasilnya apa begitu? Enggak. Jujur, ini ya, percaya banget saksi sama anak gua ya. Jadi kemudian siapa yang memerintahkan supaya mayat yang sudah diotopsi itu, jenazah sudah diotopsi, ditaruh di tempat Bu Lilis? Itu siapa saksi? Saya tahu. Saksi tidak tahu. Nggak tahu. Jadi yang mendampingi itu kan ada 2 anak buah saksi kan di situ. Iya. Mereka pada saat mau berangkat dan pulang itu tidak ada komunikasi dengan saksi tentang otopsi itu. Pulang jam 2 subuh, itu pun taunya paginya. Pulangnya jam 2 subuh, dia pulang otopsi. Ya.
ini kan jadi pertanyaan kami, ini kan yang mati kan ibu dan anak, ya kenapa jasadnya tidak diberikan kepada suami dan kakaknya serta anaknya, kenapa malah diberikan kepada Uaknya gitu. uaknya begitu? Itu kan logika sederhana orang awam begitu, saksi. Siap. Itu bukan kapasitas saya, kan itu kapasitas Kapolsek ada, Pak Kasat juga ada, Kapolres juga ada. Kalau kami ini hanya Itu Pak jawabannya. Ya, maksud saya kan mengganjal ini. Beliau yang memerintahkan untuk mendampingi, tapi kok nggak dapat laporan, tidak bertanya lagi kan? Aneh Ya. gitu loh. hasilnya dikeporeskan. Kalau masalah itu kan kapasitasnya pimpinan itu, Pak. Melanjutkan yang mulia. Saudara saksi di Polsek itu jabatannya sebagai Kanit Reskrim ya. Siap, terima kasih. Pada waktu saudara saksi sampai di TKP, yang memberitahu bahwa ada mayat di mobil Alphard, apakah saudara Yosep atau ada masyarakat yang lain? Itu hasil pengecekan kita. Hasil pengecekan saya, karena ada genangan darah dan masyarakat juga banyak berkerumun di situ. Asumsi saya, ada ayam mayat, ada korban, dan ternyata kita lihat betul ada itu. Saudara bertemu nggak? Saudara Yosep bertemu nggak di TKP? Di TKP ketemu sebelum kita bawa ke SMA. Oke. Pada waktu di TKP ini, saudara saksi, ada masyarakat yang berteriak, Pak, itu saudara Yosep kabur. Menurut insting saudara sebagai penyidik, itu maksud dari masyarakat itu seperti apa? Kabur itu kabur karena apa gitu? Kalau saya bukan kabur bahasanya, Pak Yosep, Pak Yosep meninggalkan tempat hayang diiskin pikir bahasana gitu. Ya sama ya mungkinnya, kalau bahasa ke saya itu seperti itu. Jangan, saya orang keluarga aja dapat musibah kok malah meninggalkan tempat. Ya amankan dulu, minta keterangan gitu. Siap nih, bawa ke SMA, itu perintah saya. Bawa ke SMA dulu, ke Satpam. Jadi saudara saksi juga yang memerintahkan Betul, saya suruh bawa ke SMA dulu untuk diinterogasi kan? diinterogasi awal, karena kalau di sekitar itu kan banyak orang. Baik. Di dalam BAP saudara saksi itu saudara Yosep memberikan keterangan dari hasil interogasi itu bahwa saudara Yosep masuk ke dalam rumah, ya kan? Dan yang kedua adalah saudara Yosep juga sempat menyentuh beberapa benda dan mengangkat beberapa barang. Itu di BAP saudara saksi poin 6F. Bisa saudara saksi ceritakan barang seperti apa yang disentuh oleh saudara Yosep dan diangkat oleh? Saya tidak pernah memberikan keterangan seperti itu. Ini ada keterangan saudara saksi. Coba lihat. Baik. Poin berapa? Itu dari Pak Aceh Solihin, bukan dari saya. Ketahui, itu hanya keterangan Pak Aceh itu, Pak. Pak Aceh kan yang interogasi. Nah, sampaikan ke saya. Kalau keterangan itu betul, tapi saya bukan yang interogasi langsung, Pak. Pak Aceh yang interogasi. Iya, dari Pak Aceh itu mah disampaikan ke saya. Itu bukan saya yang interogasi. Baik, saudara saksi, terkait dengan interogasi itu, saudara saksi menanyakan nggak ke Pak Aceh? Ada atau ada keterangan dari Pak Aceh Solihin terkait dengan hasil interogasi itu? Pak Aceh, itu barang apa yang diangkat oleh Pak Yosep? Nggak sempat. Pak Yosep, Nggak sempat. Bapak tidak nanyakan? Tidak. Oke. Terkait dengan barang bukti tadi,
Barang bukti apa aja sih saudara saksi yang di benda-benda apa aja yang Irjen, diambil? bukan barang bukti, tahunya karena barang titipan ya. Saya menolak kalau barang bukti karena dia tidak mengatakan barang bukti, barang titipan. Uang 30 juta 400. Bukan, saya nggak bertanya itu saja. Jadi barang yang diambil dari TKP dan dibawa ke kepolisian itu apa aja, Pak? Selain uang misalnya. Oh, benda-benda apa aja? yang oleh identifikasi barangkali. Ya. Yang identifikasi bahwa itu ini tong, kemudian gilesan waktu itu yang saya tahu Itu dititipkan juga di Polsek. iya. Baik. Jadi mengapa barang-barang yang sudah diambil itu tidak dikembalikan aja semua ke saudara Yosep? Mengapa hanya tas, emas dan uang itu yang dikembalikan? Karena itu tahu persis di TKP, tahu persis yang mengamankan itu identifikasi di TKP yang itu. Kalau yang ini sesuai dengan penyampaian Pak Ilan itu bukan barang bukti, barang titipan. Sesuai dengan penyampaian Pak Ilan dan Pak Yosep juga Pak Mulyana sewaktu ada di ruangan saya waktu itu. Nah, terkait dengan barang-barang yang lain, apakah itu juga sesuai dengan penyampaian atau seperti apa? Kenapa saudara saksi meyakini bahwa itu bukan termasuk dalam barang titipan? Karena yang uang yang saya serahkan awalnya saya tidak tahu. Kalau ini kan tahu di TKP, saya lihat sendiri. Karena waktu tanggal 18 ini yang dibawa tong, kemudian gilesan itu. Saudara saksi melihat langsung Melihat karena saya ngecek itu tong di belakang kendaraan. Kalau yang saya salahkan kan itu saya nggak tahu awalnya itu dari mana, saya nggak tahu. Baik saudara, terkait dengan itu alasan dan landasan saudara untuk mengembalikan itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya karena dititip balikin gitu, atau ada hal lain sih sebenarnya yang saudara berpikir nih sebagai pimpinan unit, ya kan, penyidik, terkait yang ada kaitannya dengan di TKP? Apakah hanya semudah itu mengembalikan atau memang begitu di Polsek gitu terkait dengan kejadian-kejadian yang lain gitu, ketika ada dianggap barang yang nggak jelas belum ini dibalikan aja? Apakah seperti itu kebiasaan di Polsek? Karena pikir saya kan tanggal 20 berkas dan yang barang yang lainnya sudah diserahkan ke Polres. Tahunya saya tanggal 25 barang itu. Sebelumnya tidak pernah melihat, saya tidak pernah tahu barang itu dari mana awalnya. Kalau saya tahu barang itu barang yang di TKP atau minimal memberikan keterangan ke saya seperti itu, mungkin saya tidak akan ngasihkan begitu saja. Oh, berarti barang bukti kalau begitu, kan itu pikir saya. Ya udah Pak, gini Pak ya, Bapak kan polisi, seharusnya itu kan ya sudah tahu lah apa namanya yang mau dikembalikan ke siapa? Yosep. Yosep itu kan ada apa namanya ya peristiwa ya belum tahu terbukti atau tidaknya, kan harusnya hal yang seperti itu kan jangan dulu dikembalikan. Iya, seperti itu yang mulia. Pertanyaan dari Bangsa ini menjadi apa ya? itu kan? Betul yang mulia. Itu Maksud saya begitu saudara. Ya mungkin saya kehilapan saya, Pak. Memang saya penasihat hukum tuh seperti itu kan, korban sudah ada pembunuhan ada fakta 2 korban, terus ada apa namanya pengambilan yang menurut penyidik juga kan ada kaitannya. Ada kaitannya, tapi kan belum tahu itu loh pertanyaan dari kenapa kok dengan mudahnya dikembalikan. Kan itu intinya dari penasihat hukum gitu. Ya, saya pikir tidak ada kaitannya, Pak. Ya, Saya tidak. Tolong saudara saksi katakan yang sebenarnya, saudara saksi. Jangan mengarang-arang gitu. Saya kira tidak ada kaitannya itu kan. Saudara saksi ini sebagai pengayom masyarakat, tolonglah itu ceritakan fakta yang sebenarnya demi kemajuan bangsa ini gitu. Terakhir, saudara saksi pada waktu di BAP Polres itu saudara saksi ada diminta keterangan terkait tangkapan layar CCTV milik Ibu Harun. Apa benar saudara saksi? Kalau CCTV
Ibu Harun itu waktu saya ngecek ke TKP itu pagi. Itu ada diminta keterangan nggak dari Iya. di Polres? Iya. Benar ya? Iya, ada itu. Nah, waktu terkait dengan itu, apakah dari penyidik Polres juga membuka rekaman sebelum tanggal 19, tanggal 18 malam juga dibuka oleh penyidik atau diminta juga diperlihatkan juga oleh saudara saksi? Mohon izin, kalau itu opsional, Polsek tidak memeriksa, itu opsional. Polres, Ya, ya. tidak diperlihatkan. Tidak. Oke, baik. Mungkin cukup tambahan dari. Izin yang mulia, mungkin yang terakhir nih Pak Saksi, tapi ada beberapa. Saudara saksi, pada saat tahlilan di rumah Walilis pernah hadir saudara saksi? Tidak pernah, Tidak pernah hadir. tidak pernah. Oke. Selanjutnya Pak, pada tanggal 19 Pak, pada tanggal 19 itu ada 2 kejadian. Apakah Bapak tahu atau tidak kejadian tanggal 19? Tahu Pak? Tanggal 19 Ya. tentang Jadi siang-siang ada anak buah Bapak, Banpol itu kan tetap anak buah Bapak kan, di Polsek itu namanya Pak Uci ya Pak ya. Itu datang ke TKP dan minta saudara Danu untuk nguras kolam. oh iya, itu yang diceritakan tadi Pak. Ya, tahu yang enggak? saya ditegur itu gara-gara itu. Iya tahu enggak? Tahu. Tahu. Iya. Yang saya ditegur itu gara-gara itu, padahal bukan saya yang nyuruh Uci untuk itu, kan Pak Aryono. Iya. Anan, nah, nanti diperiksa. Siap, Kemarin saya sudah tanya juga. siap, Iya. siap. Sudah tanya. Iya, karena logikanya Pak, ini kan bicara hierarki lagi-lagi ya Pak ya. Yang datang ke TKP Uci anak buah Bapak di Polsek, kuncinya juga bawa dari Polsek. Dia buka sendiri kunci TKP itu dan masuk ke dalam, manggil Danu untuk nguras kamar mandi. Percis cerita pertama Pak Yosep yang katanya laporan sama Bapak datang untuk ngambil beberapa barang di kamar mandi tadi kan. Berarti ini yang sengaja dijadikan objek ini kamar mandi nih. Gitu. Bapak nggak tahu kejadian itu? Tidak tahu. Termasuk perpindahan kendaraan juga saya nggak tahu. Tidak Ya, tahu ya. Saya tahu karena tanggal 19, tanggal 20 itu kan saya ke Polres. Tapi ada oknum-oknum anggota Bapak dari Polsek tuh pada saat sore hari yang datang sama terdakwa Yosep, adiknya Yosep, sama 2 orang kayak tukang pukul, sama anggota polisi. Ternyata jawabannya hanya ngambil kucing Pak. Itu sampai ke telinga Bapak? Belakangan ini saya jadi tahu, tapi awalnya nggak tahu. Karena gini Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, wah ini kehilafan saya, tahu nggak Pak? Penyebab dari situ lama kan kasus ini nggak terbongkar Pak, bener nggak Pak? Lebih dari 2 tahun. Seorang ahli seperti Bapak ber-DKK memeriksa kasus sampai ke Polres. Pada hari kejadian saja Pak, Buka Polres sudah bilang, ini yang melakukan diduga kuat adalah orang dalam, orang dekat. Bapak yang dari pagi Pak Yosef ngomong penculikan, Bapak ke rumah TKP ternyata Bapak aja gampang lihat ada mayat di situ. Logika berpikir harusnya Yosef sudah tahu dong kalau ada ibu sama anaknya dalam mobil Alphard. Logika berpikir Pak, apalagi Bapak seorang polisi. Terus Bapak janggal nggak menurut Bapak kelakuan Yosef ini Pak? Sebagai polisi Pak, saya tanya Pak, janggal nggak? Kalau sebagai polisi nurani saya itu dari awal saya udah curiga. Curiga Pak? Dari awal itu karena dia mau berangkat meninggalkan tempat itu dari awal udah curiga. Oke. Ditambah lagi Pak, ini kan rame isu tentang obstruction of justice akhir-akhir ini Pak. Inilah yang buat perkara nggak pernah bisa tuntas dan selesai. Kecuali tanggal 18 Oktober pada saat klien kami Danu membongkar kasus ini dan menyerahkan diri. Benar ya Pak? Menurut Bapak kejanggalan-kejanggalan seperti
Tiba-tiba di meja Bapak ada barang bukti, Bapak nggak tahu dari mana. Tiba-tiba CCTV, ada CCTV Harun, ada CCTV Angger, itu tiba-tiba instruksi dari Polda untuk mengambil yang dikawal sama Irlan, laporan Pak Irlan ke Bapak. Itu kan langsung Polres. Saya nggak ada urusan dengan Polda CCTV. itu Pak, Ya. AKBP itu. Nggak, maksudnya itu kan yang merintahkan waktu itu kan seluruh tunjuk 2 anggotamu untuk mendampingi Opsa. Dari itu saya nggak tahu masalah itu. Kalau saya tugasnya kan saya juga nanya ke Kasat, Pak Kasat pun izin, kalau yang anggota yang lain tunjuk, dah nunggu aja nanti untuk yang lainnya antar jemput, kecuali mungkin Pak Ilan itu yang dengan Pak Roni kan itu sudah ditunjuk mendampingi Ops. Nah CCTV dan lain-lain itu nggak ada urusan dengan saya Pak. Siapa? Terakhir Pak, feeling Bapak seberjalannya waktu Pak, ada nggak rekan-rekan Bapak di Polsek ini yang dekat sekali dengan Yosep atau Mulyana atau DKK Pak? Karena ini satu perkumpulan mewah nih. Pernah saya dengar main golep sama Wadir Krim pernah saya dengar infonya main golep dengan siapa? Menurut Bapak di lingkar Polsek aja deh Pak, ada nggak yang dekat sama mereka? Tahu enggak Bapak? Enggak. Tidak tahu Pak. Enggak Tidak tahu Pak. Siap. tahu Pak. Tidak tahu, Pak. Enggak tahu, jangan dipaksa ya. Siap ya. Terima Saya kasih. harus apa kalau nggak tahu mohon izin, saya nggak tahu Pak. Cukup? Cukup ya? Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Keterangannya bagaimana? Nah ya cukup ya. Keterangannya cukup. Tidak ada tanggapan? Tidak ada. Nanti di dalam pledoi saja ya. Ya Pak, terima kasih. Tes. Terima kasih majelis. Pak saksi, Pak Karsa. Siap. Kalau boleh saya tahu, Pak Karsa sudah berapa lama berdinas sebagai polisi? Saya di tahun 91. 91. Siap. Sebagai penyidik? Enggak, kalau penyidik 2017 saya jadi kanit reskrim Jalan Caga. Oh, ya setidaknya SOP atau ilmu-ilmu penyidikan pasti sudah. Siap. Gitu ya Pak Karsa. Saya ingin mundur sedikit Pak Karsa. Pak Karsa tinggal di Subang sudah lama? Apa asli Subang? Saya asli Subang, Cijambe. Asli Subang ya. Cijambe. Menurut pemahaman kami Pak Karsa, kalau petugas polsek itu apalagi asli Subang pasti sangat mengenal warganya. Saya kalau boleh dijelaskan, apakah Pak Karsa jauh sebelum kejadian sudah mengenal dengan keluarga Pak Yosep selaku pemilik Yayasan Bina Marga, Bina Prestasi Nasional, Pak Karsa? Saya tidak tahu. Tidak pernah mengetahui? Tidak tahu. Karena itu kan yayasan di wilayah sebelah Herang. Oh, Sebelah Herang, jadi beda. Kalau saya kan Jalan Caga. Jalan Cagak ya? Iya. Tapi kalau keluarga Pak Yosep di TKP di situ kenal? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Kalau dengan adik dari Pak Yosep itu konon katanya adiknya sangat terkenal kan, orang politik, hobi main golf. Yang hobi main golf di Jalan Cagak tuh dengar-dengar hanya keluarga ini aja. Kenal nggak sama adiknya Pak Yosep yang jadi petugas pemerintahan? Pak Mulyana. Pak Mulyana. Kalau Pak Mulyana itu kan di kecamatan. Kecamatan ya. Kecamatan Jalan Caga. Berarti udah sering interaksi juga sama Pak Karsa? Tahu, cuma kalau interogasi enggak. Tahu ya. Tahu. Oke. Pada saat kejadian tanggal 18 ada Pak Mulyana kontak Pak Karsa? Tanggal 18. Tanggal 18. Kalau tanggal 18 justru Pak Mulyana pada saat saya nginterogasi itu ada di SMP. Ada di SMA. 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 Oh, Di tidak. pos. Tapi Pak Mulyana nggak masuk ke dalam TKP, enggak? Saya tidak sempat melihat. Lihat ya. Tidak sempat melihat. Karena kan ini kan anggota keluarga yang meninggal. Siap, Jadi siap. kalau seyogianya kita mengalami begini, pastinya sebagai keluarga kan pengen melihat. Betul. langsung. Tapi Pak Mulyana setahu Bapak melihatnya di SMA saja? Saya waktu di SMA memang Pak Mulyana ada. Waktu saya ngamankan, sebelum ngamankan Pak Yosep
nyuruh anggota Pak Mulyana sudah ada di SMA. Karena saya kan belakangan datangnya setelah Pak Yosep dibawa ke SMA, baru saya ngikuti di belakang. Oke, Pak Karsa, pada saat pagi Pak, Bapak kan masih di belakang ya, Siap. lagi santai ngopi, tiba-tiba ada info dari Pak Aceh Solihin melaporkan bahwa Pak Yosep datang. Itu melaporkan apa Pak? Kalau lapor aja penculikan. Penculikan. Kata ini saya dapat informasi dari Pak Aceh ya, Pak Aceh. bukan dengan Pak Yosep nggak ketemu. Berarti ini di BAP Bapak tanggal 27 bulan 11 2021 Bapak mengatakan, saya mendapatkan informasi dari Bribka Aceh Solihin bahwa ada kejadian pembunuhan di rumah Pak Yosep. Atas informasi tersebut saya bergegas menuju ke depan halaman Mapolsek Jalan Cagak. Berarti ini nggak benar pernyataan ini? Penculikan bahasanya awalnya. Penculikan ya. Saya apalnya pembunuhan itu ketika kita menduganya setelah ke TKP. Oh, tapi di sini pernyataan Bapak nih pas pagi nih jam 7.30. Berarti salah mungkin ya Pak ya? Ya mungkin itu, kalau saya kan menjelaskan seperti itu. Iya. Baik Pak, saya lanjut. Ketika Bapak sudah dapat info dari anak buah Bapak, Pak Aceh dan lain-lain, Bapak langsung ke TKP. Saya ke TKP. Pak Yosep naik motor Pak? Pak Yosep duluan ya? Saya tidak sempat melihat apakah pakai mobil apa. Iya. Waktu itu kan saya nggak ketemu waktu di Polsek. Iya. Setelah Bapak atau saudara saksi sampai ke TKP Pak, apa yang Bapak lihat Pak? Bisa dijelaskan? Setelah Bapak turun dari mobil dinas Bapak sampai ke TKP, lalu apa yang bisa Bapak lihat di situ? Pemandangan di situ apa yang Bapak lihat? Siap. Yang terlihat pada saat itu warga sudah banyak. Warga di lokasi? Di halaman waktu itu sebelum kita pasang polis lain. Oke. Itu di garasi juga banyak di situ. Ya mungkin karena kan kendaraan itu di garasi. Iya. Sudah warga banyak di situ. Kemudian saya juga keliling ke situ. Ketika melihat karena banyak orang juga lihat di situ ada dugaan korban, saya bercak, oh berarti ini ada kejadian benar. Oke. Gitu. Saat Bapak pertama kali sampai di TKP, Bapak melihat Pak Yosep? Pak Yosep sebelum kita pasang polis lain, Ya. saya lihat di situ. Di mana posisi? Di posisinya di depan itu, di depan ada jambu, ada parkir, nah itu ada kendaraan di depan. Saya sempat lihat di itu. Seberapa jauh dari mobil Alphard, saudara saksi? Ya tidak jauh, hanya Tidak itu. jauh ya. Tidak jauh Karena kan kalau kita datang pertama kali di TKP pasti bisa langsung kelihatan mobil Alphard, kan dia besar betul ya parkirnya, benar nggak? Pada saat Bapak sampai, Bapak langsung bisa lihat mobil Alphard, bisa? maksudnya lihat. Pada saat Bapak sampai ke TKP, Bapak melihat ke arah rumah, itu melihat rumah terus melihat mobil Alphard gitu kan? Iya. Dan ada warga Pak yang memberitahu Bapak bahwa di dalam mobil Alphard tuh ada kaki nongol gitu, ada nggak? Tidak, justru warga itu sudah ada di sekitar itu. Sudah. Jadi berarti pilih saya pasti ada korban ini kan gitu. Saya lihat bercak darah di belakang kendaraan Alphard. Kemudian ada kaki Kan jendelanya kebuka ya? Jendela terbuka, mobil jadi ya? kelihatan jendela ini kendaraan maksudnya. Iya, terbuka. Jadi Pak, Bapak sebagai polisi senior, saya mau tanya, sebagai orang sipil saja Pak, apabila orang itu datang seperti warga, siapapun lah yang datang ke TKP situ, menurut Bapak mudah nggak untuk melihat ada kaki di Alphard itu Pak? Menurut Bapak? Kalau menurut saya, kalau tidak terbuka ini, kalau Kan jendela terbuka, kan faktanya terbuka. terbuka, pakai terbuka, kemudian mungkin warga itu melihat ceceran darah